Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubaraka, hamdan katsiran la yuhsa, hamdan yadumu wa yabqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardi was sama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, dan memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-14 dari 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath, as-saybu az-zani wan nafsu bin nafs wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal darah seseorang muslim melainkan dengan salah satu di antara tiga ini. Artinya orang Islam itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Orang Islam itu tidak boleh dilukai, apalagi sampai dibunuh, kecuali dengan salah satu di antara tiga ini. Maka yang tiga kelompok atau tiga orang ini, darah mereka itu adalah halal, artinya tidak berharga, sehingga mereka berhak untuk dibunuh. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah dan berhubungan suami istri yang sah, kemudian melakukan perzinahan, itu disebut as-sayyibuz zani. Artinya orang ini biasa sudah kawin atau sedang kawin, sedang berumah tangga, lalu melakukan perzinahan, padahal ini orang ada diisi bini, yang bini ada diisi laki, melakukan perzinahan. Nah, maka orang tersebut darahnya halal,
artinya tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu berhak untuk dihukum bunuh. Para muhibbin rahimakumullah, perzinahan sesuatu perilaku yang sangat buruk. Perzinahan adalah sesuatu perilaku yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang muslim dan muslimah wajib menjaga dirinya menghindari perbuatan yang bernama perzinahan itu. Dan bukan hanya dia wajib menjaga dirinya, dia pun dituntut untuk menjaga istri dan keluarganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan pelihara anak istri kamu daripada api neraka. Nah, perzinahan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman yang sangat berat, yaitu neraka di akhirat, dan di dalam dunia darahnya dihalalkan, diperaikan sehingga dia berhak untuk dibunuh. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khair ma lam yafshu bihimuz zina, fa idza fasha bihimuz zina fa awshaka ay ya'ummahumullah bi'azab." Yang artinya, senantiasa umatku itu, kata Rasulullah, dalam keadaan baik selama tidak tampak pada mereka itu perzinahan. Maka apabila tampak pada mereka itu perzinahan, artinya tampak perzinahan itu ada lokasi-lokasi tempat orang melakukan zina, ada orang yang sudah tidak malu lagi disebut penzina, nah ini sudah tampak perzinahan. Maka hampirlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan mereka dengan suatu azab. Ini ancaman Allah kepada umat yang sudah melegalkan atau meresmikan perbuatan zina itu. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin mutamasikin amruha ma lam yadhhar fihim waladuz zina." Senantiasa umatku itu dengan kebaikan dan teratur perkara mereka selama tidak timbul pada mereka itu anak zina. Nah, bila sudah di mana-mana bermunculan anak zina, maka pertanda bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan yang tidak baik. Di situ, di sini, dimanapun sudah keluar, sudah muncul anak-anak zina, itu alamat bahwa kita ini dicabut Allah kebaikan daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Al-muqim 'ala zina ka'abidi wasan." Orang yang mengekali perbuatan zina, orang yang tidak taubat atas perzinahan, ka'abidi wasanin, dia seperti penyembah berhala. Ini maksudnya adalah satu isyarat bahwa orang yang mengekali perzinahan itu dia akan mati dalam keadaan tidak membawa iman.
kita wajib menjaga diri kita, menjaga anak istri kita daripada perilaku perzinahan ini. Karena mulainya adalah daripada diri kita, dari rumah tangga kita. Apabila setiap rumah tangga itu baik, berdisiplin dalam menjalankan agama, maka perzinahan itu tidak akan tampak, tidak akan timbul. Jadi kita menjaga, memelihara istri, memelihara anak-anak kita daripada perzinahan itu merupakan satu kewajiban dari Allah kepada kita. Apalagi pada zaman sekarang ini, zaman di mana kita mudah menemukan tempat-tempat perzinahan. Nah, perhatian kita kepada anak-anak kita tentu lebih. Perhatian kita kepada anak-anak kita sangat diperlukan agar mereka itu terhindar daripada perbuatan zina itu. Apalagi menurut berita yang ada di sebagian televisi swasta menyiarkan bahwa 62% remaja Indonesia sudah melakukan seks sebelum nikah. 62% remaja kita sudah melakukan zina. Tinggal lagi 38% yang bersih. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan kontrol daripada orang tua. Kelemahan kontrol daripada orang tua, terutama terhadap anak perempuan mereka. Anak perempuan dikirim sekolah kemana? Bisakah kita mengontrol, mengetahui bagaimana kelakuan anak kita di malam hari, di siang hari, sedangkan jauh daripada kita? Syekh Ali As-Sabuni sangat menentang kepada orang-orang yang mengirim anak perempuannya jauh dari tempatnya untuk belajar pengetahuan. Nah, di rumah pun kita sulit mengontrol anak-anak kita. Apalagi kita kirim ke Pulau Jawa, kita kirim ke kota besar. Siapa yang bisa mengawasi anak kita? Nah, jadi kehancuran remaja, kehancuran anak-anak kita dimulai oleh lemahnya kontrol orang tuanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perzinahan bukan hanya berbahaya di akhirat, tetapi juga perzinahan ini membawa bahaya kepada kita di dalam dunia ini. Para ulama menyimpulkan apa-apa bahayanya perzinahan itu. Pertama, bahayanya perzinahan itu yu'khadhu bimislihi min dzurriyyatiz zani. Orang yang melakukan perzinahan itu nanti zuriatnya pun akan melakukan perzinahan. Jadi kalau kita melakukan zina, anak, bini atau cucu kita pasti ada yang melakukan perzinahan. Rasulullah sudah menegaskan, man zana zuniya bih. Barang siapa berzina, dia akan dizinahi orang, baik bininya, baik anaknya, kayaknya cucunya, keturunannya. Nah, kalau kita hendak menghindari anak kita, istri kita daripada zina, jaga diri kita baik-baik, jangan sampai melakukan zina. Sebab bila kita melakukan zina, anak kita, istri kita kada aman daripada perbuatan itu. Rasulullah bersabda tadi, man zana zuniya bihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua, bahayanya zina itu adalah su'ul hisab, buruknya hisab.
nanti di hari kiamat. Apa buruknya hisab di hari kiamat itu? Uzinat ibadatu sittina sanatan bitilka zamiyah farajahati zamiyah bihasanatihi. Ditimbang ibadah 60 tahun dengan 1 kali perzinahan, maka mengalahkan 1 kali perzinahan itu akan ibadah kita 60 tahun. Ini buruknya hisab. 60 tahun siang malam kita beribadah kepada Allah, dengan 1 perzinahan yang kita lakukan gugur yang 60 tahun itu. Yang ketiga, dukhulun nar, tentu akhirnya akan masuk ke dalam api neraka. Para muhibbin rahimakumullah, perzinahan dosa besar, ini sudah jelas. Namun bertambah besar dosanya apabila dilakukan pada bulan-bulan suci. Tambah besar lagi dosanya, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Ramadan. Perzinahan dilakukan pada bulan itu menjadi lebih besar dosanya. Perzinahan yang sudah besar dosanya menjadi lebih besar bila dilakukan di tanah haram. Perzinahan yang dosa besar itu akan menjadi lebih besar bila dilakukan dengan orang-orang yang haram dinikahi, seperti berzina dengan saudaranya, berzina dengan mamarinanya, dengan kemanakannya, dengan ibunya. Perzinahan yang besar dosanya itu akan menjadi lebih besar juga apabila dilakukan dengan orang yang sudah berpasangan. Berzina dengan orang yang sudah punya suami menjadi lebih besar dosanya. Imam Az-Zahabi menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man zana bimra'atin kanat mutazawwijah kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu 'adzabi hadhihi al-ummah. Barang siapa yang berzina dengan perempuan yang bersuami, maka atas perempuan itu dan atas laki-laki itu di dalam kubur disiksa dengan separuh azab ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa man mata min ghairi haddin wala taubatin uziba finnar bisiyatin minnar. Barang siapa yang mati, ini orang pernah melakukan zina lalu dia mati tanpa menjalani hukuman di dalam dunia, tanpa menjalani hukuman Islam dalam dunia, dan tanpa tobat, dia pasti akan diazab di dalam api neraka. Tetapi kalau dalam dunia dia menjalani hukuman seperti dirajam, maka dia akan selamat di akhirat. Atau dia tobat daripada perzinahan dengan tobat yang benar, kemudian diterima Allah, dia pun akan selamat di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cuma untuk mengetahui tobat kita apakah diterima atau ditolak itu perkara sulit. Orang yang pernah melakukan zina, tobat kepada Allah, apakah tobatnya benar, tobatnya diterima, tobatnya ditolak, belum ada kejelasan. Risikonya pun besar. Bila ditolak, dia akan menghadapi ancaman neraka, siksa kubur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat yang melakukan perzinahan dan mereka tidak akan mau ambil risiko. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ma'iz al-Aslami. Dia melakukan perzinahan.
Padahal kalau dia tobat kepada Allah dan tobatnya benar, diterima Allah, selamat di akhirat. Tapi mana tahu tobatnya benar atau tidak benar, diterima atau ditolak. Nah, untuk lebih meyakinkan, dia datang kepada Rasulullah berkata, tahirni ya Rasulullah faqad zanaitu. Wahai Rasul, sucikan diri ulun melakukan perzinahan. Rasulullah memutuskan karena orang ini thayyib, kalau dihukum dengan hukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kalau sudah demikian, dia pasti akan selamat di akhirat. Padahal andai kata dia tobatnya benar, diterima Allah, selamat jauh di akhirat. Cuma mereka tidak yakin tobatnya itu benar, tidak yakin diterima Allah. Oleh karena itu mereka menerima hukuman rajam di dalam dunia demi keselamatan di akhirat. Ada seorang perempuan yang bernama Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, inni zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, ulun telah melakukan zina, maka bersihkan diri ulun. Akhirnya Nabi kita memutuskan perempuan ini dirajamlah sampai meninggal dunia. Nah, dengan demikian dia sudah pasti selamat di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi orang-orang yang melakukan perzinahan ini, dia mesti tobat kepada Allah dengan benar-benar tobat, dan selalu mohon kepada Allah agar tobatnya itu diterima di sisi Allah, sehingga dia bisa selamat di akhirat nantinya. Nah, jadi orang yang melakukan perzinahan padahal dia sudah pernah kawin atau dia sedang berumah tangga, lalu melakukan perzinahan, maka ini orang darahnya itu halal, artinya berhak untuk dibunuh dengan cara dirajam tadi. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, diri dengan diri. Artinya orang yang membunuh seseorang mukmin, maka orang tersebut halal darahnya, berhak untuk dibunuh. Seseorang membunuh seseorang yang beriman, nah orang yang membunuh darahnya halal, dia berhak untuk dibunuh di dalam dunia sebagai balasan membunuh orang lain. Kalau dia dibunuh di dalam dunia sebagai kisas balasan, dia di akhirat selamat. Nah, ahli warisnya ridha kah, kada kah, kalau sudah dia menjalani hukuman kisas, dia selamat. Tetapi kalau dia membunuh orang yang beriman, tapi dia tidak dihukum dengan hukuman kisas, dia tobat kepada Allah, ini pun belum ada kejelasan apakah tobatnya diterima atau tidak diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja berencana membunuh, maka balasannya adalah jahannam, dan dia kekal berada dalam neraka jahannam itu. Nah, jadi kadang banyak membunuh orang itu, kalau hendak selamat, dia mesti menyerahkan dirinya untuk dibalas, untuk dibunuh. Kalau tidak demikian, maka dia di akhirat dalam khawatir yang sangat luar biasa. Yang ketiga, wattariku lidinihi mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islamnya dan berpisah bagi jamaah, orang-orang yang pindah agama dari Islam kepada bukan Islam. Nah, ini orang darahnya halal, dia berhak untuk dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man baddala dinahu faqtuluh. Siapa-siapa yang menukarkan agamanya dari Islam kepada yang lain, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Orang Islam berpindah ke agama lain, Nasrani atau Yahudi, nah ini orang murtad. Orang murtad itu darahnya halal. Orang Islam tetapi dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah orang ini dinamakan murtad. Orang Islam menginjak Al-Quran atau Al-Hadis atau kitab-kitab syara, nah orang ini dianggap murtad. Darahnya perai, tidak ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang membuang Quran atau satu ayat dari Al-Quran dibuang ke tempat sampah dengan sengaja, dia orang sudah keluar dari agama Islam dan namanya murtad. Nah, jadi murtad itu bukan hanya berpindah dari agama Islam ke agama lain, tetapi banyak perilaku-perilaku yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Para muhibbin rahimakumullah, setiap ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahwa orang ini dibunuh, seperti tadi kan, orang yang berzina dia dirajam, orang yang membunuh orang lain dia mesti dibunuh, orang yang murtad mesti dibunuh. Siapa yang membunuh ini? Tentu itu adalah pemerintah yang melakukan undang-undang Islam. Kada boleh perorangan membunuh tuh, kada boleh. Orang berzina itu orang sugut mati kada kawan itu. Masuk ke tempat pelacuran, mati semua kada boleh itu. Yang berhak membunuh itu adalah pemerintah, bukan rakyat. Orang yang murtad itu mesti dibunuh. Yang membunuh siapa? Membunuh itu adalah pemerintah. Rakyat tidak dibenarkan membunuh rakyat. Rakyat tidak dibenarkan menghukum rakyat. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang ke-15 dari Arba'in An-Nawawiyah. Minggu akan datang insyaallah malam nisfu Sya'ban, dan kita berjalan seperti biasa, namun ditambah sesudah maghrib membaca Yasin dan salat hajat insyaallah ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله